Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Ya, sini saya Waalaikumsalam. eh, bersama rekan kelompok saya yaitu Aji Setiawan akan mempresentasikan terkait analisis kasus korupsi EKTP. Langsung saja saya mulai. Untuk latar belakang, kartu tanda penduduk atau KTP merupakan identitas resmi penduduk serta bukti diri yang berlaku di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, di mana dalam pasal 1 disebutkan bahwa penduduk hanya diperbolehkan memiliki satu KTP. Pemerintah berusaha berinovasi dengan menerapkan teknologi informasi dalam sistem KTP dan menjadikan KTP konvensional menjadi KTP elektronik atau eKTP yang menggunakan pengaman berbasis biometrik. Harapannya adalah tidak ada lagi duplikasi KTP dan dapat diciptakan kartu identitas multifungsi, tapi sayangnya multifungsi serta mencegah adanya duplikasi kartu identitas tersebut disalahgunakan oleh oknum-oknum yang juga merupakan bagian dari stakeholder pelaksanaan program EKTP. Proyek EKTP tersebut dikorupsi oleh stakeholder yang terlibat dalam seperti politisi, birokrat, juga pengusaha. Untuk kajian teorinya, di sini membahas tentang EKTP. EKTP atau KTP elektronik menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan merupakan kartu identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia. Ini berarti kartu tanda penduduk merupakan salah satu dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia guna terciptanya tertib administrasi kependudukan. Menurut Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 tentang pedoman penerbitan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional dalam pasal 2 ayat 1 menjelaskan tujuan pemerintah menerbitkan KTP elektronik yaitu untuk mewujudkan kepemilikan kartu KTP untuk penduduk yang memiliki kode keamanan dan rekam elektronik data kependudukan yang berbasis NIK secara nasional. Program EKTP sendiri diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada bulan Februari tahun 2011, di mana pelaksanaannya terbagi dalam 2 tahap. Untuk tahap pertama dimulai tahun 2011 dan berakhir pada 30 April tahun 2012 yang mencakup 67 juta penduduk di 2.348 kecamatan dan 197 kabupaten atau kota. Sedangkan tahap kedua mencakup 106 juta penduduk yang tersebar di 300 kabupaten atau kota lainnya di Indonesia. Secara keseluruhan pada 2012 ditargetkan setidaknya 172 juta penduduk sudah memiliki eKTP. Selanjutnya untuk penerapan KTP berbasis NIK sendiri telah sesuai dengan pasal 6 Perpres nomor 26 tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan serta nasional. Perpres nomor 35 tahun 2010 tentang perubahan atas Perpres nomor 26 tahun 2009 yang berbunyi KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk. Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berisi biodata, tanda tangan, pas foto, serta sidik jari penduduk yang bersangkutan. Rekaman seluruh sidik jari penduduk disimpan dalam database kependudukan. Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK dengan ketentuan untuk WNI dilakukan di kecamatan dan pengajuan permohonan KTP berbasis dan untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan di instansi pelaksana. Untuk rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan telunjuk tangan kanan kependudukan yang bersangkutan. Rekaman seluruh sidik jari tangan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekaman sidik jari diatur oleh peraturan menteri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mas Haji Setiawan.
Oke, untuk selanjutnya pembahasan analisis kasus korupsi EKTP dengan pendekatan ekonomi politik berbasis kekuasaan. Yang pertama, dari beberapa sumber yang kami dapatkan untuk anggaran pelaksanaan program EKTP adalah sebesar 5,9 triliun. Anggaran sebesar 5,9 triliun tersebut dikorupsi sebesar 2,3 triliun. Anggaran yang dikembalikan sebesar 250 miliar. Yang kedua, dalam kasus korupsi EKTP, dari 3 jenis kekuasaan tersebut yang paling selaras dengan usaha para pelaku korupsi EKTP adalah kekuasaan bersama orang lain. Dalam hal ini, para stakeholder proyek EKTP yang memiliki kekuasaan dan sama-sama memiliki tujuan untuk mengalirkan dana proyek EKTP untuk diri mereka sendiri. Saling bekerja sama menyusun strategi bagaimana supaya mereka bisa markup dana proyek EKTP. Kemudian dalam kasus korupsi proyek EKTP ini juga membuktikan teori bahwa kekayaan dapat memberikan kekuasaan. Semakin banyak kekayaan yang kita miliki, semakin besar pula kekuasaan kita. Terlihat bagaimana sang pengusaha Andi Narangong, pemilik perusahaan yang sudah terbiasa menjadi rekanan Kemendagri, menyiapkan uang sejumlah 4 juta dolar Amerika Serikat untuk diantarkan ke gedung DPR lantai 12 untuk kemudian dibagikan ke pemimpin Komisi 2. Anggota Banggar Komisi 2 dan pimpinan Banggar Andi Narangong dan konsorsium juga memberikan uang kepada panitia tender beberapa kali mulai Juli 2010 sampai Februari 2011. Andi Narangong memberi uang 10 miliar untuk Imran sebagai pelaksana tugas Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil. Kemudian pendekatan ekonomi politik berbasis kekuasaan menekankan pada pentingnya kekuasaan pada hubungan ekonomi. Di kasus korupsi proyek EKTP ini terlihat bahwa kekuasaan itu ada di beberapa peran besar dalam ekonomi politik. Para pemilik kekuasaan atau jabatan seperti anggota DPR dan juga anggota dari Kemendagri mendapatkan kekuasaan dari jabatannya. Kemudian terdapat hubungan timbal balik akibat dari kekuasaan yang mereka miliki. Ini membuktikan bahwa kekuasaan dalam hubungan ekonomi politik itu sangat penting. Itulah mengapa pendekatan ekonomi politik berbasis pada kekuasaan berbeda dengan pendekatan neoklasik yang lebih meminimalisir kekuasaan. Dan untuk kesimpulan, yang pertama, KTP merupakan identitas resmi penduduk serta bukti diri yang berlaku di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Program EKTP ditujukan untuk mewujudkan kepemilikan satu KTP untuk satu penduduk yang memiliki kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan yang berbasis NIK secara nasional. Dengan adanya EKTP, diharapkan tidak ada lagi duplikasi KTP dan dapat menciptakan kartu identitas multifungsi. Kemudian yang kedua, usaha merealisasikan satu penduduk satu KTP melalui EKTP terhambat oleh adanya korupsi. Anggaran proyek EKTP sebesar 5,9 triliun, dikorupsi sebesar 2,3 triliun. Anggaran yang dikembalikan sebesar 250 miliar. Anggaran yang dikembalikan tersebut berasal dari 220 miliar dari 5 korporasi dan 1 konsorsium. Kemudian 30 miliar dari perorangan atau 14 orang. Kemudian untuk pendekatan ekonomi politik berbasis kekuasaan menekankan pada pentingnya kekuasaan pada hubungan ekonomi. Kasus korupsi proyek EKTP membuktikan bahwa kekayaan dapat memberikan kekuasaan. Kasus ini juga mempresentasikan adanya hubungan timbal balik antara pemilik kekuasaan dari jabatan dengan pemilik kekuasaan dari kekayaan. Semua ini menunjukkan bahwa kekuasaan dalam hubungan ekonomi politik itu sangat penting. Mungkin itu dari kami. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.